Shalom, nama saya Dita Damayanti dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia, pelajaran agama Kristen. Indonesia sebagai negara demokrasi. Prinsip pokok demokrasi yaitu yang pertama ada perlindungan terhadap HAM, yang kedua pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, yang ketiga kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang kelima, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Demokrasi Pancasila dan nilai Kristiani. Yang pertama, membangun kesetiakawanan yang terbuka. Yang kedua, membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Yang ketiga, menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran dalam demokrasi Pancasila yang pertama ada korupsi, yang kedua ada kolusi, yang ketiga ada nepotisme, yang keempat ada kapitalisme, dan yang terakhir ada kebebasan yang kebablasan. Sikap orang Kristiani dalam demokrasi Pancasila. Kisah Para Rasul 5 ayat 27-29 mengajarkan bahwa sepanjang pemerintah negara tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, kita wajib mematuhinya. Jika kebijakan pemerintah bertentangan dengan hukum Tuhan, kita wajib mengingatkan pemerintah kita. Satu hal yang harus kita ingat di sini adalah ketundukan kepada Allah melebihi ketundukan kepada pemerintah. Respon orang percaya terhadap pemerintah yang menyeleweng dari kehendak Tuhan harus tetap berdasar pada kasih. Galatia 5 ayat 15. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Dita Damayanti. Terima kasih. Saya Tabita Yolanda Putri dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi di Indonesia itu sendiri adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi Indonesia mulai saat kemerdekaan Indonesia hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945, secara gamblang duet pemimpin Dwi Tunggal, Soekarno dan Muhammad Hatta telah mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis, karena pada kalimat terakhirnya dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus 1945 adalah atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah milik rakyat Indonesia itu sendiri. Meskipun telah mencapai konsensus kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, tetapi setiap tokoh pergerakan dan pelopor kemerdekaan Indonesia memiliki konsepsi demokrasinya masing-masing. Kebanyakan dari mereka berusaha menengahi dualisme penafsiran demokrasi dari negara
Barat yang liberalis dan kapitalis dengan negara Timur yang komunis, terutama dalam merumuskan tentang kebebasan politik yang diadopsi dari demokrasi Barat dan kemerataan ekonomi yang ditiru dari demokrasi Timur. Namun, terkadang beberapa tokoh kemudian memiliki kecenderungan masing-masing. Demokrasi pertama yang ada di Indonesia yaitu demokrasi parlementer. Era demokrasi parlementer di Indonesia juga seringkali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945. Sistem pemerintahan parlementer yang pertama di Indonesia dimulai pada 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Syahrir, atau disebut juga sebagai Kabinet Syahrir I. Langkah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer dianggap sebagai suatu langkah politik ideologi Syahrir yang menganut sosial demokrat dan mendukung sistem demokrasi barat yang parlemennya kuat. Puncak dari ketidakstabilan politik di era demokrasi parlementer adalah gagalnya anggota konstituante dalam membentuk suatu undang-undang dasar yang baru bagi Indonesia. Kegagalan konstituante itu disebabkan karena para anggota konstituante yang terdiri dari partai-partai politik dalam parlemen tidak pernah bekerja sama untuk mencapai konsensus membentuk undang-undang dasar yang baru. Kegagalan konstituante itu yang kemudian akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengemukakan apa yang disebut sebagai konsepsi presiden pada 21 Februari 1957. Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tetapi sebelum Dekret Presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut sebagai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi dominan partai di parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Era demokrasi yang terakhir yaitu era demokrasi Pancasila. Diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau G30S PKI. Pemberontakan G30S terjadi pada antara 30 September dan juga 1 Oktober 1965. Soekarno lebih suka menyebutnya Gestop atau Gerakan 1 Oktober. Sementara Soeharto lebih suka menyebutnya Gestapu atau Gerakan September 30. Peristiwa ini menelan korban kurang lebih 3 juta orang menurut Sarwo Edi Wibowo, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus genosida terbesar keempat di dunia setelah Jerman, Nazi, Kamboja Demokratik, dan Rwanda. Namun terlepas dari peristiwa kemanusiaan yang mengikutinya, G30S juga membawa satu angin perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Sekian penjelasan tentang demokrasi Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Saya Selidia dari kelas 12 IPS 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang demokrasi yang ada di Indonesia dalam pelajaran agama. Pertama-tama di sini saya ingin membacakan apa itu demokrasi. Demokrasi itu adalah secara etimologis dalam bahasa Yunani berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Yang memiliki bergabung memiliki makna kekuatan rakyat. Jadi di sini demokrasi itu adalah hak dan kekuasaan itu ditentukan oleh rakyat.
yang sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakilnya sebagai wakil pemilik kekuasaan yang memberikan legitimasi kepada seseorang pemimpin melalui pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur. Jadi di sini rakyat itu yang memilih dan menentukan pemerintah ataupun penguasa di suatu negara dengan sikap terbuka, adil, dan jujur. Namun, oleh prinsip demokrasi tidak diimbangi politik dan pengetahuan yang baik. Kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga medan perang sosial politik di kalangan masyarakat. Terkadang banyak sekali oknum-oknum atau masyarakat yang memilih secara tidak jujur, tidak terbuka. Kadangkala ada yang karena disuap atau yang diberi imbalan untuk memilih calon tersebut, itu sangat tidak jujur dan tidak adil. Nah, demokrasi di Indonesia itu juga adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Nah, di Indonesia sendiri itu kan juga ideologi Indonesia adalah demokrasi. Mengapa demokrasi Pancasila itu sebagai pilihan? Sejauh ini demokrasi Pancasila yang dilandaskan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan sistem pemerintah yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa yang pernah gagal diterapkan di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada masa penjajahan Belanda dulu, Indonesia setelah merdeka itu banyak sekali mengganti demokrasi seperti demokrasi liberal yang ada pengaruhnya dari Amerika, tapi itu sangat tidak cocok kepada Indonesia, dan juga diganti dengan demokrasi pemimpin yang di dalamnya itu banyak sekali parlemen-parlemen, tapi yang pada akhirnya juga tidak cocok dan tidak serasi dengan kondisi Indonesia. Maka akhirnya Indonesia membuat ideologi sendiri yaitu Pancasila yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat sendiri oleh Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi, Shalom. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Elizabeth Site dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diangkat dari kata demos dan kratos. Negara Indonesia, negara kita sendiri, menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sistem demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat untuk rakyat yang kekuasaan tertinggi juga dipegang oleh rakyat. Nah, di masa pandemi ini demokrasi sedang ricuh karena banyak demo yang terjadi karena adanya pengesahan RUU yang membuat pendapat rakyat harus diaspirasikan. Sebelum sekarang juga dulu sudah ada demo-demo yang membuat ricuh. Nah, kita sebagai remaja Kristen harus menanggapi hal tersebut secara baik. Untuk apa? Untuk kita tidak ikut-ikutan, kita tidak berpengaruh atau terprovokasi, agar kita juga bisa harus menelaah dan literasi, serta tidak terpaku oleh satu sumber saja, agar kita juga bisa menyampaikan pengajaran firman Tuhan, seperti yang Tuhan ajari, bagaimana kita menanggapinya. Nah, menegakkan keadilan juga salah satu yang ada tertulis di kitab firman Tuhan, yaitu ada di Mazmur 146 ayat 5-9 yang isinya tentang menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas dan Tuhan yang akan membebaskan serta membukakan dan juga yang menegakkannya. Jadi kita tidak perlu takut akan pendapat kita yang tidak didengarkan oleh orang-orang, tapi Tuhan akan menegakkan. Jadi demokrasi itu sangat penting, tetapi bagaimana kita menanggapinya sebagai remaja Kristen yang baik. Dengan begitu kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dengan adanya demokrasi ini juga kita harus lebih lagi
berdoa kepada Tuhan bagaimana agar negara kita, negara demokrasi Pancasila bisa saling bersatu dan lebih teguh lagi seperti semboyan kita, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Kota. Dengan polis adalah bentuk demokrasi pertama. Peradaban Yunani menunjukkan bahwa masyarakat Yunani dipecah menjadi kota negara, bagian yang kecil-kecil, tidak lebih dari 10.000 warga. Setiap orang menyuarakan pendapatnya atas persoalan-persoalan pemerintah. Istilah demokrasi sendiri pertama kali dikemukakan pada pertengahan abad 5 Masehi di Athena. Itu tadi latar belakang lahirnya demokrasi di seluruh dunia. Sekarang kita bahas demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia. Mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu juga, proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Lalu, apa hubungannya agama Kristen dengan demokrasi sendiri? Dalam iman Kristen, demokrasi memiliki makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Hal ini seharusnya tidak menjadi pemahaman bagi kalangan umat Kristen saja, karena kasih dan keadilan adalah nilai universal yang tertanam dalam hati manusia. Setiap orang Kristen wajib berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi, karena orang Kristen menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat untuk menjadi seorang pelaku moral yang bebas. Setiap orang Kristen yang terlibat dalam berbagai kegiatan politik wajib menyuarakan suara kenabian, karena iman Kristen menegaskan bahwa semua kuasa berasal dan hanya milik Allah. Kuasa adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan dalam bermasyarakat. Contohnya seperti menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran, menghormati kebebasan yang bertanggung jawab, memperjuangkan kesejahteraan, dan mempraktikkan kasih kepada semua orang. Sekian dari saya, terima kasih.